Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Septiaryani dengan NPM 1903030019. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai model kemauan, kemampuan dan pengetahuan dalam berwirausaha. Jadi langsung saja, berdasarkan wujudnya dalam kewirausahaan, modal tidak selalu identik dengan modal yang berwujud, seperti uang dan barang, tetapi juga modal yang tidak berwujud, seperti ada kemauan, ada kemampuan, dan juga ada pengetahuan. Kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki dalam berwirausaha yaitu diantaranya ada keterampilan konseptual, ada keterampilan kreatif, ada keterampilan dalam memimpin dan mengelola, ada keterampilan dalam berkomunikasi, ada keterampilan teknik usaha. Jadi itu semua adalah keterampilan yang harus miliki kita dalam memulai sebuah usaha. Lalu ada juga modal pengetahuan atau intelektual. Banyak penelitian yang sudah mencoba untuk menjelaskan atau mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan modal intelektual. Jadi modal yang dikembangkan tersebut bisa disebut dengan model klarifikasi. Lalu ada juga, jadi modal intelektual secara ringkas itu digambarkan dengan human capital, struktur modal, dan juga modal pelanggan. Jadi itu adalah penjelasan dari bab 1. Bab kedua dan bab ketiga akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi seperti itu ringkasnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca dan melihat di makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Melinda, NPM 1903030017. Di sini saya akan menjelaskan tentang moda dasar kewirausahaan. Ada beberapa moda dasar kewirausahaan. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman digunakan sebagai titik sentral di dalam menentukan jenis usaha yang akan digeluti, menciptakan peluang atau mensurvei pasar. Yang kedua, ada knowledge atau pengetahuan. Untuk memulai suatu usaha, seseorang memerlukan pengetahuan, karena tanpa adanya pengetahuan diibaratkan seperti benda mati tanpa jiwa. Yang ketiga ada skill. Bisnis yang dilandasi oleh skill akan bertumbuh atau berkembang dengan cepat dibandingkan dengan bisnis yang tidak dilandasi oleh skill. Yang keempat ada keberanian atau kemampuan untuk mengatasi rasa takut. Keberanian yang dimaksudkan di sini yaitu keberanian mampu menghilangkan rasa takut untuk memanajemen resiko yang akan datang. Yang kelima ada konsep bisnis. Sebuah bisnis akan berhasil apabila memiliki konsep bisnis yang jelas. Konsep bisnis adalah modal penting dalam menjalankan roda bisnis. Yang keenam ada networking atau jaringan relasi. Jaringan relasi adalah kunci penting dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Yang ketujuh ada spiritual support atau gairah dan semangat. Gairah dan semangat juga akan mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Yang kedelapan ada kreativitas dan inovasi. Semua hal yang saya sebutkan sebelumnya seolah-olah tidak akan ada manfaatnya apabila tidak mencoba melatih dan mempunyai kreativitas untuk menciptakan peluang inovasi demi tumbuh kembangnya bisnis. Yang kesembilan ada equity atau uang. Uang juga akan mempengaruhi besar kecilnya usaha yang akan dijalankan. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria, NPM 1903031011 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian C, yaitu bekal kompetensi kewirausaha. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang langsung berpengaruh pada kinerja kerja. Bagi wirausaha merupakan tujuan yang ingin dicapai. Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk menciptakan yang baru dan yang berbeda atau kemampuan kreatif dan inovatif, kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, kemauan dan kemampuan mencari peluang, kemampuan dan
keberanian mengambil resiko, dan kemampuan untuk mengembangkan ide. Kemauan dan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan terutama yaitu 1. Menghasilkan produk atau jasa baru. 2. Menghasilkan nilai tambah baru. 3. Merintis usaha baru. 4. Melakukan proses atau teknik baru. 5. Mengembangkan organisasi baru. Sebagai perencanaan, wirausahawan berperan dalam lingkungan sebagai berikut. 1. Merancang perusahaan. 2. Mengatur strategi perusahaan. 3. Ide-ide perusahaan. 4. Pemegang visi untuk memimpin. Selanjutnya, pelaksanaan untuk wirausahawan berperan dalam lingkup sebagai berikut. 1. Menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda. 2. Meniru dan menduplikasikan. 3. Meniru dan memodifikasi. 4. Mengembangkan produk, teknologi, citra, dan organisasi baru. Kompetensi itu sendiri dapat ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Kewirausahawan adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut tercermin dalam 1. Kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha baru. 2. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru. 3. Kemampuan dan kemampuan untuk mencari peluang. 4. Kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko. 5. Kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan sumber daya. Selanjutnya, wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki antara lain: yang pertama yaitu managerial skill, yang kedua conceptual skill, yang ketiga ada human skill, dan keempat ada decision making skill, dan yang kelima ada team managerial skill. Selain sikap, motivasi, serta tingkah laku, juga terdapat sikap yang harus dimiliki seseorang dalam berwirausaha, antara lain: 1. Percaya diri. 2. Berorganisasi pada tugas dan hasil. 3. Pengambilan resiko. 4. Kepemimpinan. Yang kelima ada keorisinilan. Dan 6. ada berorganisasi atau berorganisasi ke masa depan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.